is it. El Clasico, leg yang kedua, EPL Indonesia. Season yang ke-11, langsung melihat adanya Dreams sudah ditutup dari Kadita. Kita tahu, the power of Dreams. Bus yang terbuka dengan sangat bebas. Roamer yang punya insting membunuh yang tinggi. Ini harus ditutup dan Tas. Respect kita tahu betapa kuatnya Tas dengan Fanny, berapa kuatnya Tas dengan Retribution. Fanny punya power dive in, punya power masuk bebas keluar tanpa harus dihentikan ketika Retribution dari sisi sebaliknya Joy. Tidak akan dilepas untuk para pemain dari RRQ. Meskipun kita ngelihat ada patch update ya kemarin ya, beberapa hero yang mungkin mendapatkan penyesuaian. Seperti Joy juga, meskipun ada beberapa skill yang diturunkan, tapi tidak akan dilepaskan oleh EVOS. Cloud di sini juga langsung menjadi respect dari EVOS. Karena mereka nggak mau ngelepasin Cloud ini di tangan seorang Skylar. Yes, yang menarik adalah dua orang yang sering berhadapan atau dua orang yang sama-sama memegang kubu dan sering menjalankan laga El Clasico menonton secara langsung. Dari EVOS tadi kita ingatkan kembali udah ada Ziz, sudah ada One, dari RRQ udah ada R7. Yap, udah ada R7 juga. Jadi banyak mata tentunya yang ingin menyaksikan untuk El Clasico leg kedua kali ini. Dan One juga tidak akan dilepas. No saja. Cloud for Skylar. Yep. Gimana mau Momocan? No Cloud for Skylar. Menurut aku ini sebenarnya adil untuk kedua belah god laner. Karena Brand juga kuat dengan Cloud-nya. Namun respect adalah kunci. Kalau kita melihat dari kedua god laner, ini kedua god laner yang benar-benar kuat banget. Skylar sekarang udah permainan disiplin udah ditunjukkan di season kali ini. Brands yang kita tahu menjadi tulang punggung dari EVOS Legends apalagi di era late game-nya. Yes. So dari tim fight participant memang tidak terlalu berbanding jauh. Brands lebih suka follow up apa yang dibuka oleh pemain-pemain dari EVOS, entah itu dari Dreams, entah itu dari Hijume. Tapi memang secara turret damage di sini Skylar bermain sangat amat objektif. Namun lihat dari damage-nya ini masih dipegang sama Brands. Berarti secara team fight EVOS mereka masih di atas kertas dibandingkan dari RRQ. Tapi secara objektif RRQ mereka masih memegang unggul. Dan Brands kita tahu meskipun di posisi yang early-nya EVOS ini kadang tertekan, dia selalu bisa dapetin space untuk farming. Dia selalu bisa menjadi pemain yang bahkan goldnya ini masih di atas dibandingkan dengan god lane musuhnya. Yes, pemegang MVP klasemen untuk regular season. Brands memiliki poin tertinggi 45. Kalau nggak salah ya, seingat aku 45. 45 ya? 45. So far ya. Dan bahkan ini adalah salah satu poin yang mungkin dia tidak bisa dapatkan bukan karena dia dapetin secara cuma-cuma. Dia dapatkan dengan kerja keras. Ya pastinya. Yes, pembuktian. Dia menggendong tim EVOS Legends, salah satu penggendong handal. Itu harus diakui, Brands itu sangat-sangat kuat. Strong lane EVOS Legends itu berada di arah gold lane-nya. Dan bahkan Valentina sekarang di tangan dari pasukan dari RRQ. Tim RRQ kita tahu, just in case Hijume akan keluar dengan Eve, ada keluar dengan Farsha sekalipun atau Farami sekalipun, ini akan bisa diamankan. Iya, posisinya lebih ke arah situ. Benar sekali. Dan kita ngelihat Fredrin yang udah dibuang juga untuk respect ke arah Albert di sini tidak akan dilepaskan begitu saja. Sementara kita melihat apakah dari EVOS yang biasanya mereka selalu mengamankan gold lane terlebih dahulu, ini dia Melissa yang sudah mulai sering digunakan juga. Dengan adanya power dari poke damage-nya Melissa ini, early-nya bisa dipegang. Berarti tandanya kemungkinan tidak akan ada Farsha di arah EVOS Legends. Kalau menurut aku ya. Karena Hijume masih banyak hero yang mungkin dia ada Lilia di sana. Ya, masih ada Lilia. Masih ada Lilia, apalagi kita tahu Albert beberapa belakangan dia menggunakan hero tank jungler. Iya, dan kalau kayak gini biasanya fighter jungler. Betul, sementara kalau kita ngeliat karena Cloud udah dibuang dan dari EVOS mereka udah mengambil Melissanya, kemungkinan besar apakah Brody akan dimainkan oleh Skylar sendiri. Mungkin template permainan ke arah Brody. Betul. Mungkin, tapi aku nggak menutup kemungkinan melihat ada hero-hero yang lain. Seperti Beatrix mungkin? Ya mungkin bisa ada Beatrix atau mungkin mengarah ke hero yang lain karena kita lihat sekarang mereka masih berpaku terhadap Brody dan juga ternyata Assassin. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena Banana yang bermain, kita masih belum tahu apakah Banana yang akan bermain dengan Benedetta-nya. Atau bahkan Benedetta akan di tangan dari seorang Albert. Tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan dari para pasukan EVOS Legends. Gimana caranya mereka bisa menjaga pergerakan dari Brands. Gimana caranya mereka men-take care Brands. Karena ada beberapa hero bisa nge-dive in. Ini seperti Benedetta. Bisa ke arah belakang. Betul, dan Eve tentunya yang dimana sebagai high ground
Sustainability untuk EVOS Legends dan kita tahu Coach AG di sini dengan performa EVOS Legends yang memang dia juga akui sedang naik turun dan tapi lambat laut tim lawan tuh bisa membaca permainan dari EVOS Legends sendiri. Jadi dari AG pun sendiri lagi mencoba untuk mengimprovisasi kemampuan player dengan tipe-tipe permainan tertentunya. Dan seperti yang kita mungkin udah tahu banget, EVOS mereka memang kuat dari segi branch-nya. Jadi EVOS Legends tentunya mereka harus memberikan sesuatu yang berbeda yang tidak bisa ditebak oleh lawannya. Karena udah minggu ke-6, semua orang udah tahu playstyle dari pemain-pemain EVOS sendiri. Dan gameplay juga sudah berubah dengan ada patch sekarang, menutup ke arah Atlas Dreams. Teamfight yang mungkin akan cukup dibenangkan sangat jauh dengan Atlas, dengan adanya Eve dan bahkan dengan frontlaner seperti itu, Brans akan melakukan free hit menutup Atlas di EVOS Legends yang bahkan harusnya menurut aku bisa di tangan dari Dreams. Ya dong, karena ya aku bilang tadi, Eve, ada Melissa akan bebas, ada Atlas di depan sana. Tapi ini malah ditutup, bahkan itu hero favoritnya Dreams loh. Ya. Di sisi sebaliknya, menutup Martis untuk seorang Tas adalah jawaban yang sangat tepat. 2 hero Tas sudah ditutup. Fredrin pun sudah akan di tangan dari pasukan EVOS Legends yang menutup untuk Albert. Tapi masih ada Akai. Ya, Akai. Masih ada Akai. Yang kemudian Akainya juga masih bisa dibuang oleh RQ sendiri. Dan EVOS Legends kalau mereka mau buang Franco atau mereka mungkin nantinya pengen bermain Assassin di sini, mereka bisa buang Kufra. Kalau aku lihat, bisa aja dari EVOS Legends ini malah yang memunculkan Lancelot atau Link. Menurut aku. Iya, jadi kalau mereka bawa Assassin, mereka bisa buang semua counternya. Tapi Lancelot yang dibuang oleh EVOS. Menurut EVOS Legends, satu Benedetta ini, seorang Benedetta, ini masih ada di tangan dari Banana berarti. Dari menurut perkiraan para pasukan EVOS Legends. Menutup Lancelot adalah keputusan yang sebenarnya aku masih pertanyakan. Di laga The Royal Derby, kalau kalian sadar, siapapun yang pakai Lancelot dia yang tumbang. Kairi tumbang dengan Lancelot di game 3, seingat aku. Iya bukan? Oh iya. Albert tumbang di game yang kedua. Dengan Lancelotnya, seingat aku. Tapi Pakito dibuang juga. Pakito Fortas ini putusan yang sangat mahal. Aku setuju banget dengan menutup Pakito karena power banget Tas ketika penggunaan Pakito. Bahkan dia jadi the most kill di saat itu. Dengan item tanknya. Dengan item tanknya, bayangkan nggak? Dia sangat-sangat kuat. Dan mungkin bisa kita bilang, sekarang ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk mengamankan jungler terlebih dahulu. Melihat opsi jungler yang sudah habis, melihat adanya perkiraan praduga dari EVOS terhadap jungler yang belum dipick oleh EVOS, oleh Aranyu. Oh, mereka tetap menutup ke arah Romer ya. Lolita. Yang kemungkinan sebenarnya dari EVOS sendiri mereka mau coba untuk mendinai sih sebenarnya dari RQ. Mereka tahu nih, ketika mereka pick mungkin ke arah jungler terlebih dahulu, masih bisa di counter oleh RQ. So mereka tahan dulu untuk junglernya sebagai last picknya. Dan sekarang mereka tinggal menunggu kira-kira jungler apa yang akan dimainkan oleh RQ. Oke. Apakah memang Benedettanya akan jatuh ke tangan Banana atau justru ke tangan Albert? Rom yang akan coba diamankan, apakah akan ada Digi di sana? Untuk di crowd control atau bahkan dia akan bermain dengan adanya ini satu pick up seperti Kaja atau Franco. Tapi ternyata perbandingan yang berbeda kali ini. Farsha digunakan. Grok masih menjadi pilihan utama untuk sebagai roamer. Dan mungkin saja, ini mungkin ya, EXP lane-nya bisa diarah dari seorang Valentina. EXP lane? Kalau menurut aku EXP lane-nya tetap di Benedetta sih. Benedetta, junglernya? Junglernya kasih Grok. Kasih Grok. Romernya? Menurut aku kalau Romer kasih Valentina. Kalau aku sih enggak. Kenapa? Karena Finn ini tipikal yang salah Yang satu harus nyulik-nyulik ya? Yes. Ini apalagi ada Link. Aduh. Ada Link di kanan. Kalau ada Link ini akan beda cerita jadinya. Oh, Albert pakai jungler Valentina. Wah. Karena menurut aku, kalau Finn dipakein Valentina itu agak kurang cocok. Jadi menurut aku mereka tetap harus butuh roamer initiator. Sedangkan ini ada 2 jungler yang sangat berbeda drastis. Satu Link, late game insurance sangat kuat. Early-nya mungkin terlalu lemah.
Tapi di sisi sebaliknya malah RRQ punya early yang kuat. Late gamenya ya mungkin akan dipegang oleh Link. Dan audience prediction, RRQ memegang 67%. Ya. EVOS Legends hanya 30. Di mana para EVOS fans? RRQ Kingdom telah memvoting dan para EVOS fans yang belum voting kalian bisa langsung menuju ke arah official Instagram dari APL Indonesia, Momochan. Yes. Dan kita akan melihat tentunya dengan draft yang sudah kita lihat. EVOS mereka mengambil Link di sini. Dimana harusnya pergerakannya cukup agresif di area early-nya. Apalagi mereka ngebawa Glue sebagai posisi XP. Kita tahu bakal coba untuk melakukan clear dengan cukup cepat. Pressure di early-nya dari EVOS harusnya masih bisa dipegang. Yes. Space create ke arah seorang Brans di sini yang mungkin harus diperhatikan oleh RRQ. Apakah justru mereka nggak mau terlalu ngambil early skirmish-nya, dan mereka lebih nge-pressure ke arah gold lane dari seorang Brans. Oke, mari kita menuju ke arah Lane of Dawn. El Clasico leg kedua, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Yes, dan ini dia. Dimana Finn yang akan melakukan clearing dengan begitu cepat, memberikan pressure bersama dengan Clay di area early. Hijume dan juga Dreams harus menjaga tempo di area early-nya. Pressure dari Tas ketika level 4 tentunya akan kita lihat nantinya. Sementara Dreams bakal coba untuk mempuk ke arah pemain-pemain dari RRQ terlebih dahulu. Alright, dan sebentar lagi kita juga melihat di mana invasi yang dilakukan oleh Tas ini sangat kuat dengan adanya Link junglernya. Akan lebih cepat melakukan rotasi, bahkan di posisi arah top. Skylar ini harus mulai memikirkan beberapa hal. Gimana caranya dia untuk bisa bertahan di dalam pressure yang keras dari seorang Tas. Iya. Representatif Link itu sangat kuat di arah god lane loh. Ya, apalagi kita tahu ya, Tas ini adalah salah satu pemain yang sebenarnya dari segi mekanik, Tas ini bagus banget. Assassin yang agresif. Dan yang pastinya juga teman-teman kita mau ingetin jangan lupa untuk menantikan Limited Edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL Season yang ke-11. Alright. Kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Poking damage lagi terjadi, tapi di depan sana adanya Hijume. Mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah top lane terhadap seorang Skylar. Sedangkan di arah Turtle King melihat ada EVOS Legends yang sedikit tertinggal karena rotasi yang dilakukan RRQ. Memang sudah berfokus dan udah mulai terpaku terhadap Turtle. Sedangkan Skylar di arah top lane masih bisa bertahan. Flicker pun belum dikeluarkan, tapi Vayne memberikan sedikit pressure terhadap seorang Brans. Go away bahkan harus dikeluarkan, memberikan sebuah informasi kalau Finn gak bisa melakukan takedown terhadap Brans. Ketika go away sudah dikeluarkan, Finn gak mungkin bisa nabrak ke arah dalam. Tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan kali ini, Momochan, Brans juga masih harus aware dengan keberadaan dari seorang Clay. Ya, karena Clay ini bisa di mana aja dan Surprise! Surprise take! First spot dilakukan di arah top lane. Tidak ada informasi apapun. Misinformation from Dreams di arah top lane membuat seorang Brans harus sumbang. Terlalu banyak yang telah dikeluarkan. Flicker juga telah dikeluarkan, Momochan di arah top lane. Ya, dan harus mundur terlebih dahulu dari tim RRQ. Sementara Banana sudah terlihat mulai diganggu di area river bawah. Dan Dreams yang agak sedikit terlambat karena tadi memang tidak ada informasi di mana missing dari seorang Clay dan juga Finn-nya, sehingga terkena efek kejut dari seorang Brans. Awal yang dipegang oleh RRQ, namun EVOS Legends mereka punya kesempatan besar tentunya untuk melakukan kontes di area objektif Turtle. Dan yang pasti kalian juga punya kesempatan untuk memenangkan skin MLBW dengan langsung order Grab saja. Ada diskon sampai 90%. Langsung kalian scan saja QR code di bawah sini. Oke, lihat dengan adanya miskomunikasi yang seperti itu harusnya mungkin EVOS Legends akan lebih paham kalau dia harus menjaga keberadaan dari Brans. Brans late game insurance mereka dengan tindakan dari RRQ berkali-kali bisa melakukan pick off terhadap Brans, itu bisa menjadi bahaya untuk seorang Brans sendiri. Karena melihat dari EVOS Legends mereka, dari line up utamanya mereka cukup terpaku dengan keberadaan dari seorang Brans. Psychots di arah bottom lane, mencoba untuk mendapatkan siapapun, masih terlalu jauh, mencoba untuk menggapai para pemain dari RRQ di arah top lane. Tas mengamankan satu buah orange buff, tapi informasi yang telah diperhatikan oleh Finn adalah tandanya Tas tidak ada retribution untuk mengadu ke arah Turtle ataupun Purple-nya ini bisa diganggu dengan maksimal oleh pasukan dari RRQ. Sedangkan ini dia yang ditakutkan. Cukup berbahaya, tidak punya retribution dan bahkan retribution from Malphite
Membuat Tas kali ini harus melakukan rotasi tanpa adanya Purple Buff ini. Membuat Tas harus benar-benar lumpuh. Tak berdaya tanpa ada Purple. Oke, dia bisa melakukan pick off kecil terhadap Clay. Tapi lihat, oh my god. Talent my God. prediction. Talent prediction semuanya menuju ke arah RRQ. Wow. Tentunya banyak ya sebenarnya yang sudah kita perhatikan juga dari segi draftnya. Dan dari gimana Finn memberikan pressure di awal. Link yang tidak memiliki purple buff tentunya ini akan sedikit menghambat pergerakan dari seorang Tas. Dan itu akan terus-terusan dilakukan oleh tim RRQ. Sementara dari Skylar akan lebih berfokus terhadap farming yang terlebih dahulu. Dan gimana caranya dari Brands ini harus dibabysit oleh Dreams. Dreams yang mungkin akan sedikit sibuk. Sehingga akan sedikit terpecah dari mungkin bisa dibilang prioritasnya sendiri. Karena laning lainnya kemungkinan masih bisa di-pressure juga oleh tim RRQ. Dan Albert sudah melihat tentunya, dan mencoba untuk mengecek dan melihat ada satu buah pergerakan yang akan dilakukan oleh Hijume untuk menahan gerakan dari seorang Albert. Tapi lihat, dengan adanya reward manipulation yang sudah digunakan oleh pasukan EVOS Legends tidak memiliki power dari high ground defensifnya. Dengan adanya top lane yang akan diinvasi ini membuat EVOS Legends kehilangan satu buah turret. Tapi problemnya gimana caranya? EVOS Legends walaupun kehilangan turret, dia bisa membatasi permainan RRQ tidak masuk ke arah purple buff yang dimiliki dari Tas. Karena Tas membutuhkan purple buff seperti itu. Dengan ketertinggalan dan bahkan Skylar memiliki Blade of Despair di menit yang ke-6. Ini adalah satu buah titik yang sangat-sangat diunggulkan oleh RRQ. Dan EVOS Legends harus sudah mulai bisa regroup. Tas akan coba melakukan purple-nya terlebih dahulu. Karena lihat gangguan dari Finn yang sangat-sangat berarti untuk pasukan dari RRQ. Kalau kalian sadar, ini adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh Rek. Tapi Finn, watch out ke arah yang salah. Membuat Tas berhasil mendapatkan satu buah purple buff yang sangat penting. Iya, Waltersnya nggak kena ke arah barrier yang sudah dibuka terlebih dahulu. Namun kali ini informasi sudah didapatkan bahwa Tas tentu saja bisa melakukan kontes ke area turtle-nya. No retribution for Tas. Lebaran berada di kesempatan siapa soal play for offensive. Satu poin kill didapatkan depan, lihat. Tas masih berhasil mendapatkan poin kill yang mahal. Di sisi sebaliknya, retribution from Albert membuat pasukan dari EVOS Legends kehilangan turtle-nya. Mau ada teamfight sebaliknya, Albert memberikan damage tapi Skylar bebas banget. Skylar melakukan free hit. Albert poking damage yang dilakukan dengan magical damage di early-nya. Seperti yang aku bilang, early magical damage dipegang Albert. Tapi kalau mid to the late game, Albert ini harus waspada sama Tas. Iya, dan kok bisa dibilang ngelihat Sikon barusan 3 pemain hilang dari RRQ EVOS. Mereka hanya kehilangan 2. Tapi masalahnya mereka nggak bisa dapetin objektif ke area turtle yang sudah diamankan oleh RRQ by Samsung Galaxy A series. Dan kalau kita ngeliat dari emblem tentunya dengan Valentina yang ditaruh di posisi jungler di sini akan sedikit berbeda emblemnya tentunya yang dipegang sama Tas ketika Tas membawa satu buah killing spree. Sementara dari roamernya pun berbeda. Karena di sini Grok akan lebih untuk men-secure gimana caranya mengurangi cooldown dari restoration-nya sendiri. Dan bahkan kalau dari Dream sendiri kita ngelihat dia ngebawa ke arah tank yang memiliki sedikit damage dengan consecutive blast-nya. Jadi ada sedikit damage ledakan dari seorang Dreams. Lagi-lagi ada terdeteksi pergerakan Finn yang mencoba untuk menuju ke arah purple buff. Psychots harus mundur. Damage terlalu besar. Albert berada di kesepan. Last of Finn tapi retribution is on point from Tas. Membuat EVOS Legends masih bisa melakukan rotasi. Lagi-lagi pressure diberikan. Antaman Brother Watch from Finn. Dapat itu dua. Jika poin kill berhasil didapatkan oleh pasukan dari EVOS Legends, mereka harus mundur. Mereka tidak boleh memasangkan teamfight kembali. Psychots bersama dengan Tas. Tas sudah memberikan waktu untuk split push di arah top lane. Tapi Tas gak bisa meredam para pasukan RRQ yang dengan ganas memakan turret-turret mereka di arah mid lane. Dan gak bisa ngeredam yang namanya inisiasi kejutan yang dibuka oleh tim RRQ sendiri. Kalau kita ngelihat dari item equipment by Dunia Games, di sini Skylar benar-benar dapetin farmingan yang begitu nyaman. Bentar, Skylar mencoba untuk melakukan sedikit pemotongan. Informasi telah diberikan Tas. Benar-benar harus mulai bergerak, mencoba untuk melakukan paitan. Albert is coming up, Temple Soul Blade for defensive. Tas no Temple Soul Blade untuk kabur kembali tim pada Wadas. Surprise attack, watch out dari Tas. Masih bisa selamat, masih bisa melakukan satu point kill. Flicker dipaksa Dede tapi harus tumbang Prans. Free hit dari belakang, tidak ada yang bisa menyentuh karena Prans. Ternyata Tas berhasil membuat RRQ kehilangan 2 playernya. Lolita menjadi orang kedua, 2 ditukar 2. Tapi ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Ketika mereka terlalu objektif menuju ke arah seorang Tas, ternyata Tas melakukan buying time. Following up yang dilakukan EVOS Legends, mereka fokus dan mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill yang mahal. Kenapa gue bilang mahal? Clay, Finn,
yang sekarang nggak bisa melakukan defensif untuk pergerakan para pasukan dari RRQ. Mengamankan retribution tanpa ada kontes sama sekali, Momochan. Ya, Lord Slain by Samsung Galaxy A-Series berhasil diamankan oleh RRQ dengan keunggulan. Bahkan ini net worth-nya akan semakin jauh lagi. Dan kalau kita ngelihat instant replay presented by Samsung Galaxy, di mana memang Finn sempat menghentikan pergerakan dari Tas, namun backup-nya agak sedikit terlambat memang dari RRQ. Dan sehingga membuat chance dari EVOS. Mereka bisa balikin keadaannya, mereka bisa culik dua pemain. Nah, dan untungnya Skylar-nya nggak tumbang. Karena Skylar tentunya masih memiliki flicker untuk mundur. Dan itu sebenarnya resiko yang besar dari RRQ. Brans nggak boleh terlihat di depan, Brans harus mundur ke arah belakang. Brans adalah orang yang bisa membawa EVOS Legends membalikkan keadaan yang dia miliki sekarang. Karena posisi sekarang EVOS Legends berada di posisi yang terpuruk dengan 6.000 gold difference, Momochan. Ya, ini dimana Lordnya bahkan coba ditahan terlebih dahulu dari EVOS Legends. Sementara dari tim RRQ, mereka udah dapetin banyak banget objektif turret mereka. Mereka tahu mereka nggak akan bisa langsung melakukan push ke arah base turretnya, sehingga mereka akan sedikit melakukan tempo yang lebih pelan sembari mereka bisa untuk setidaknya mereka clear dulu lane-nya, mereka pegang kontrol lagi di area jungle-nya. Nggak memberikan purple ke arah seorang Tas, ini adalah kunci yang harus dipegang sama RRQ sampai mungkin nanti Lord kedua muncul. Sedangkan Tas ini adalah satu orang yang bisa menghancurkan lini belakang RRQ. Kenapa? Tas split push. Mereka terpecah. Dia bisa solo pick off terhadap Clay. Dia bisa solo pick off terhadap Albert. Terhadap Finn bahkan mungkin. Tapi kalau misalnya kita bilang ke arah seorang Skylar itu bisa ada pemikiran 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena Skylar ini adalah durability-nya akan lebih kuat. Dia punya defensive skill yang membuat dirinya bertahan hidup ketika di solo pick off oleh Tas. Mungkin nanti juga ada win of nature yang harus diperhatikan. Jadi mungkin target utamanya sekarang gimana caranya Tas melakukan split push. Tas bisa dapetin purple ball, tapi lihat saya soft blast for defense dan watch charge yang gagal dibuat dari seorang Finn. Memberikan informasi yang telah diberikan, sama-sama tidak ada. Dua ultimate dari RRQ dan satu ultimate yang mahal dari EVOS Legends. Dan buat kalian semua kita tahu Albert berada di dalam timnas bersama dengan Finn. Dan di sisi seberangnya ada Dreams dan juga Brans. Dua player, dua-duanya di tim masing-masing yang berada di timnas. Mari kita dukung dan kita yakin Indonesia akan mendapatkan emas tahun ini. Amin. Dan bahkan ada Psychots juga ya yang akan menguatkan timnas Indonesia di SEA Games. Jadi tentunya harus kita dukung dan semoga hasil yang baik akan diberikan tentunya. Dan kita akan melihat dengan adanya pergerakan yang sudah kita lihat juga dari tim RRQ. Mereka peka dengan split push yang dari tadi Oji tuh udah sebut dari Tas. Ini kemungkinan dengan tidak adanya purple, Tas akan bermain dengan tempo yang agak sedikit lambat. Tapi split push distraction dari EVOS ini juga bisa jadi pemedang bermata dua. Karena RRQ mereka bisa aja terculik satu persatu. Ini buying time mahal banget sih menurut aku. Dan Finn ini buying time yang mahal banget sih Momochan kalau menurut aku dari EVOS Legends. Mereka benar-benar nge-buying time gimana caranya Brand sudah berada di power maksimalnya. Sekarang para pasukan dari EVOS Legends, mereka sudah melakukan invasi terhadap pit lord dimiliki dari pasukan RRQ. Brand belum terlihat terdeteksi, belum tahu di mana keberadaan dari seorang Brand. Sedangkan di sisi sebaliknya, kita tahu Albert mereset kembali turtle yang dimiliki karena mereka sadar belum ada wujud dari macan-macan putih yang penting. Orang-orang terpenting EVOS Legends belum kelihatan batang hidungnya. Jadi mereka tidak akan bisa melakukan teamfight seperti ini. Banana, informasi telah diberikan. Kembali dengan adanya reset Lord membuat RRQ harus melakukan defensif di laning terjauh mereka. Iya, dan ini ada sedikit dilema Momochan. Purple atau Lord? Tapi sepertinya dari Tas masih... Hijume yang dapat. Diambil sama Hijume ya. Karena Hijume coba menyelamatkan tadi. Dan Iya. Tas menahan retribution ya Momochan. Karena pas banget dari barrier Finn ini, kalau tidak ditahan dan tidak cepat-cepat diambil, EVOS saja mereka akan kehilangan purple untuk yang kesekian kalinya. Dan Lord yang sudah mulai dipoke juga oleh EVOS Legends. Dan ini akan jadi Lord penentu siapakah yang akan mempertahankan momentum mereka. Dan siapakah yang akan mengembalikan keadaan tentunya EVOS Legends kali ini Oakley. Oke, Vader Snake, tapi retribution di shot point. Watch us for nothing. Tidak ada yang bisa didapatkan dari watch us-nya. Sedangkan dia from Brogo, flicker ke arah belakang. Albert terperangkap, Albert akan ter-shutdown. Lihat Brans. Brans bebas melakukan free hit, itu dia. Ketika mereka mengamankan Brans tidak terdeteksi. Nggak ada yang bisa menggapai Brans sedikit pun. The power of EVOS Legends, strong lane EVOS Legends berada di arah Brans. Iya, dan di menit ke-14 kali ini EVOS Legends tentunya mereka mau mencoba untuk kembalikan keadaannya di mana power spike dari seorang Brand sudah mulai terlihat. Finn
di area midnya kali ini. Tapi satu buah Veda Asset dari Clay akan mengusir pemain-pemain dari EVOS Legends sembari dari Lord mulai berjalan di area midnya. Alecto final blow bukan untuk apa-apa, again and again. Terlalu banyak sword skill yang dikeluarkan oleh pasukan dari RRQ tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dan bahkan di Lord yang didapatkan oleh pasukan RRQ mereka mendapatkan kerugian. Mereka berhasil kehilangan satu buah outer turret dari top lane. Lord hanya menjadi giveaway dan bahkan EVOS Legends berhasil mengejar terhadap gold yang dimiliki dari pasukan RRQ. Ya, dan memang terlihat ya playstyle yang cukup berbeda dari Banana dan juga Lemon. Banana yang mungkin lebih mensecure ke arah gimana caranya laningnya ini masih bisa dipegang rapi oleh tim RRQ. Sebenarnya kita tahu Lemon selalu mencoba untuk mendapatkan satu momentum untuk menjaga momen yang sudah dipegang oleh RRQ sedari awal. Jadi memang agak terlihat perbedaan playstyle-nya, tapi kalau kita ngelihat dari item in-game by Dunia Games yang dimana tadi RRQ mereka sempat unggul dari 6.000-nya. Namun ketika EVOS mereka melakukan pick off satu persatu ke arah tim RRQ tentunya sudah mulai disusul. Win of Nature di tangan seorang Skylar. Dan bahkan Brands lebih memprioritaskan untuk mendapatkan Husk Claw terlebih dahulu untuk regen HP dan bahkan dengan adanya Demon Hunter Sword tentunya. Ini Finn harus berhati-hati sebagai garda terdepan dari RRQ dan Tas. Oke, Temple Soul Blade for defensive memaksa Tas harus mundur ke arah belakang. Tapi ingat dua ultimate tidak ada dimiliki oleh pasukan dari RRQ. Menuju ke arah menit 15 ke atas. Kita menuju ke arah mid to the late game. Ini menjadi momen yang sangat menegangkan karena satu Lord dan dengan wipe out yang didapatkan oleh siapapun bisa adanya one strike push. Iya, dan buat teman-teman jangan lupa ya untuk mabar pakai battle emote karena bakal semakin seru. Jadi kalian punya kesempatan untuk langsung dapatkan emote stiker kalian karena masih akan tersedia tentunya di dalam in-game sampai tanggal 30 Juni. Dan kali ini kalau kita ngeliat di menit yang ke-16 EVOS Legends mereka punya chance yang besar untuk ngebalikin keadaan hanya dengan satu momentum. Dan RRQ mereka harus tahu hal tersebut. Brands yang semakin sulit diculik karena dengan positioning yang begitu bagus. Apakah mereka bisa langsung loncat ke arah belakang? Siapa yang mau langsung loncat? Apakah Banana yang bakal coba untuk melakukan pemotongan? Oke, Banana. Poking and damage terhadap seorang Banana terlalu sakit membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Invasi terjadi terhadap Purple Buff yang dimiliki dari EVOS Legends yang tidak bisa diamankan oleh pasukan RRQ. EVOS Legends too strong di arah high ground-nya. Mereka punya Melissa, mereka punya Hijume. Dan ini akan menjadi penentu yang sangat penting ketika lihat laning dari EVOS Legends. Mereka menang di dual laning. Apakah EVOS Legends akan membalikan keadaan dengan kekalahan mereka di leg yang pertama? Kita nggak ada yang tahu, karena RRQ bisa saja tercolong. Satu turret telah didapatkan di bottom lane. Informasi udah didapatkan. Dan bahkan watch out with Blackheart! Hijume take down. Brands masih bebas kali ini. Langsung ada Neyman dan Blast from Dreams. Mundur ke arah belakang. Brands nggak bisa maju lebih dalam lagi. Kita lihat di arah bottom lane. Tas berhasil menggerogoti best turret yang dimiliki oleh pasukan RRQ. Banana dengan sigap melakukan sedikit invasi ke arah bottom lane. Mencoba untuk melakukan clear. Informasi telah diberikan. Ada Tas di sana. Tas kali ini Temple Soul Blade for defensive. Tapi lihat Albert terperangkap. Albert ter-take down. EVOS Legends berhasil membalikan keadaan dan bahkan Skylar gagal untuk menumbangkan seorang Brands. Skylar immortality-nya pecah. RRQ kehilangan 3 playernya. Ini penjara. EVOS Legends membalikan keadaan yang mereka miliki dan mereka bisa mendorong di arah bottom lane, Momo-chan. Dan bahkan kehilangan momentum yang sudah dipegang oleh tim RRQ kali ini. EVOS Legends memberikan distraction tentunya dengan ada split push yang dilakukan oleh Tas. Dan bahkan Skylar yang gagal untuk menangkap ke arah seorang Brands. Yes, itu dia yang aku bilang. Apakah RRQ akan dibalikan? Karena ketika ada split push yang dilakukan terhadap seorang Tas, Banana tidak turun. Banana tidak mundur ke arah bottom lane. Dan membiarkan Tas berhasil mendapatkan pace turret yang dimiliki dari tim RRQ. Gold langsung semuanya berbanding terbalik. EVOS Legends memiliki 2000 gold yang sangat unggul dibandingkan RRQ. Walaupun di menit ke-18 kali ini gold udah tidak terlalu berpengaruh. Tapi Albert mundur ke arah belakang. Ada Banana. Alecto Van der Ball for nothing again. Langsung ada Albert memberikan sedikit high ground defensive. Reward manipulation di bawah reward manipulation. Tapi lihat masih ada Banner strike. Temple Soul Blade dari Tas. Nampaknya gagal memberikan satu buah impact yang sangat mahal. Tapi setidaknya EVOS Legends berhasil mendorong 3 lane yang berbeda. Lagi-lagi Brands dan juga Dreams dan juga Cyclops tidak tumbang. Immortality masih bisa dipegang dan bahkan EVOS Legends. Mereka
mereka mengembalikan keadaan kali ini, memutarbalikan momentum untuk sang macan putih. Dan bahkan kita ngelihat Brans sekarang udah mulai unggul dari segi networknya. Win of Nature di tangan Brans kali ini. Dan ini bakal jadi PR yang berat tentunya untuk Skylar. Gimana caranya dia merontokkan pertahanan dari tim EVOS Legends, lebih berfokus untuk menumbangkan Brans terlebih dahulu. Hampir botak Momochan. Dan ini jadi momentum yang mahal banget untuk tim RRQ. Semua langsung berbalik. Semudah telapak tangan berbalik, lihat ini dia. Betul. Game momentum yang didapatkan EVOS Legends, mereka langsung mengungguli 71 win probability. Real time win probability dari yang tadinya EVOS Legends bahkan tidak bisa mendapatkan purple buff. Sekarang semuanya sudah berbalik dan RRQ mereka udah mulai harus sadar, mereka mulai harus peka. Dimana caranya split push yang dilakukan Tas ini sangatlah efektif. Iya, dan yang paling penting adalah gimana Banana untuk Electro Final Blow-nya ini bisa dikombo juga dengan ada Petrify yang dia bawa. Dan apakah momentum itu tentunya bisa dibawakan oleh Banana karena dia tahu hanya Banana saja yang bisa langsung mengejar ke arah backline dengan cukup instan ke arah seorang Brans, ke arah seorang Hijume. Karena kita berkali-kali ngelihat harus Clay dan juga Finn ngebuka satu buah konsil dan ngincer ke arah satu pemain dari EVOS Legends di area backline. Jadi kalau sampai itu harus dilakukan lagi sama tim RRQ, depannya ini garda depannya nggak akan ada yang jaga. Skylar akan bebas, Albert juga tidak akan ada yang menjaga. Dan EVOS Legends mereka bisa dapetin dua pemain penting itu keculik di area depan karena kita tahu Tas dari yang dibawakan oleh EVOS Legends ini ngebawa Link di menit ke-20 tentunya masih memiliki damage yang cukup. Bahkan lebih sakit. Bahkan lebih sakit Kalau menurut aku. Untuk head to head dari junglernya ini lebih sakit di arah Tas. Dan satu hal Momochan. Ini ada sedikit perbandingan di arah gold lane-nya. Skylar gak punya immortality. Brans belum pakai immortal. Yang tandanya Brans masih bisa punya chance immortal di sana. Dan sedangkan Skylar immortalnya udah pecah. Power dari gold lane masing-masing mungkin kali ini akan dimenangkan oleh seorang Brans dengan adanya satu sisi immortality. Yang harus diperhatikan adalah gimana caranya mereka mengkomit. Dari RRQ, win condition yang bisa dia dapatkan adalah gimana caranya bisa mengkomit ke arah backline. Satu kondisi yang sangat mahal adalah Brans belum punya immortality. Dan 3 immortal untuk tim RRQ sementara EVOS Legends. Semua pemainnya punya immortality dan bahkan Brans hanya mengandalkan Win of Nature-nya. Yang dimana mungkin ketika Win of Nature dipakai dia langsung akan ngebeli ke arah immortality-nya. So kita akan melihat tentunya apakah dari RRQ mereka bisa balikin lagi momentum yang mereka sudah pegang sebenarnya dari early. Namun yang harus diperhatikan adalah gimana caranya dari super minion yang harus ditahan oleh tim RRQ. Karena ini jadi berat ke arah tim RRQ. Mereka yang udah mulai gundul, udah gak punya turret base tentunya. EVOS saja mereka punya keunggulan dari segi landingnya. Dan apakah Finn dengan informasi yang harusnya dia bisa dapatkan, Lord yang sudah mulai dipok oleh EVOS Legends, apakah Albert tentunya akan melakukan kontes kali ini? Karena cukup berbahaya, resiko yang besar banget untuk tim RRQ. Mereka harus all in atau bahkan mereka harus setidaknya coba untuk menculik satu pemain dari EVOS Legends terlebih dahulu. Tapi ini bahaya loh. Tadi Brans memunculkan mukanya, berarti di situ harusnya ada 2 player yang nge-cover dia. Dan itu informasi yang diberikan di dalam bus mungkin ada 3 player. Soalnya Brans itu nggak mungkin sendiri. Brans itu nggak mungkin dia sendirian. Dan Brans justru menurut aku Brans yang nggak boleh kelihatan. Entah Hijume, entah Dreams, entah Psychots, mereka munculin muka mereka, it's okay. Bahkan kalau misalnya Tas bisa melakukan rotasi, it's okay. Nah Brans sama Skylar ini nggak boleh muncul sama sekali. Posisinya itu udah sangat-sangat habit yang tidak jauh dari EVOS Legends. Kita tahu dengan adanya pas pam Brans, pasukan pengaman Brans. Brans gak mungkin sendiri, pasti kalau nggak ada 1 orang akan ada 2. Betul, setuju. Jadi itu pasti, itu habitnya mereka. Itu udah selalu dibawakan oleh EVOS Legends yang dimana Brans selalu di cover. Dan siapapun yang mau coba untuk menculik ke arah Brans tentunya backupan dan cover akan datang cukup cepat dari EVOS Legends kali ini. Lord masih coba untuk ditarik ulur dari EVOS Legends sendiri sementara RRQ. Mereka benar-benar lebih peka terhadap minimap mereka. Super minion yang bisa aja nge-push ke arah base dari tim RRQ ini masih benar-benar diperhatikan. Dan mereka tentunya tidak mau kecolongan lagi karena satu momentum split push dari Link seorang Tas bisa terjadi. Yes, apalagi retribution sekarang dari kedua belah pihak, siapapun yang dapetin Lord ini mendapatkan keuntungan dengan satu kondisi.
tidak adanya 3 player atau 2 player yang terpick off secara bersama dan itu kondisi yang mereka harus pegang. Karena biasanya kalau mereka udah dapetin objektif Lord, mereka akan paksa buat team fight-nya. Mereka akan coba untuk setidaknya menculik lawannya mereka. Karena biasanya semua skill akan dipakai untuk melakukan kontes ke area Lord-nya. Ya reset itu yang sangat penting. Disengage itu sangat penting. Gimana caranya kita melawan ego kita. Tapi Finn bakal coba di all out oleh pasukan dari Evil Legends. Terlihat 4 posisi. Membuat dari pasukan RRQ mendapatkan informasi. Finn hampir saja dia bisa di take down dan bisa dilumat. Untungnya masih butuh banyak dan tidak ada yang bisa memegang. Contohnya nggak ada Kaja di sana. Kalau ada Kaja itu Finn masuk kayak gitu itu kasusnya beda banget. Itu pasti di all in. Iya. Beda cerita ya, karena tidak ada yang langsung bisa nggak ada suppress. Iya, nggak ada suppress. Secara instan nggak ada yang, Finn tentunya masih bisa kabur dengan wall charge, masih punya flicker juga, immortality di tangan Finn. Sementara kita mulai melihat Banana sudah mulai sempat bertemu dengan pemain-pemain EVOS Legends lainnya di area jungle. Oke, Banana mendapatkan sedikit informasi di sana. Dengan adanya beberapa pasukan EVOS Legends, tadi dia terpokin damage ya ketika mengejar seorang Drips. Yeah. Dan ini bahkan lihat, ini pertarungan benar-benar kita bisa menyaksikan kalau hanya ada 9 atau 10 poin kill. Tapi sudah memasuki menit yang ke-25, mereka sama-sama menahan, sama-sama menunggu momentum yang mereka miliki. Kalau bisa kita lihat sekarang yang harus mereka dapatkan adalah winning condition dari EVOS Legends. 2 base turret yang telah kosong dari RRQ. Mereka punya Link. Mereka punya Brans yang tandanya mereka team fight 4 versus 5 juga masih kuat. Tapi lihat Finn bakal coba di all in. Berikan seorang Brans, watch out for defensive. Informasi telah diberikan tapi lihat di sana tidak ada Inspire yang digunakan seorang Brans saja. Membuat Finn seperempat darah. Iya udah sakit, udah mulai dapetin power spike dari Brans sendiri. Banana sudah mulai jadi ke arah satu attack penetration ya, di mana Malefic Roar diselesaikan oleh Banana. Dan Lord masih coba untuk ditarik ulur dari kedua belah tim. Benar-benar coba bermain. Ponsil Gaming hati-hati menuju ke arah suara Skylar. Finn menjadi satu buah baiting yang nampaknya para pasukan dari EVOS Legends akan bisa mendapatkan satu buah point kill. Finn namanya Blast for offensive. Finn to take down. Brans berhasil mendapatkan seorang Finn. Berhasil melumat tapi Alex Top pada blow-nya tidak terlalu berasa. Tidak ada Alex Top pada blow. EVOS Legends kali ini memiliki keunggulan. Mereka bisa mendapatkan Lord dengan adanya kontes 4 versus 5 bahkan Momochan. Iya ini banyak banget resource yang penting dari RRQ. Dipaksa keluar flicker dari seorang Finn. Skylar juga sehingga kali ini Banana bakal coba 1 melawan 3. Sementara pemain-pemain dari EVOS Legends tentunya mereka yang lebih unggul. Mereka bakal memukul mundur tim RRQ dari area rivernya. Dipukul mundur dan free Lord for EVOS Legends. Kesabaran yang membuahkan hasil. EVOS Legends berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A Series. Dan bahkan kali ini dengan Super Minion yang berjalan, Magic Sentry sudah mulai dibuka, Albert sudah dapetin informasi. Namun dia juga sudah melihat pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends. Satu buah Feather Astra dan Winter Truncheon dibuka oleh Clay. Langsung flicker dikeluarkan oleh seorang Seiko, tapi nampaknya nggak berhasil mendapatkan apa-apa. Reward manipulation dan tas dari belakang sana. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Skylar, membuat tas mundur Skylar belakang. Tapi pasukan dari EVOS Legends, mereka mengungguli dengan ada satu buah Bapal Lord yang terhormat karena mid lane. Ini pencara. Banana mencoba untuk masuk ke dalam, tapi mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Consel Gaming telah dikeluarkan Drift, mencari positioning, terdeteksi begitu saja. Lordnya, akankah mereka mampu melakukan defensif, tapi free hit for Lord. Feather Wrestling, Brans nggak bisa masuk lebih dalam lagi, ditutup oleh seorang Drift dan immortality pecah. Banana gak bisa bertahan, mereka masih gagal untuk menembus base dari tim RRQ. Tapi lihat, RRQ telah botak, RRQ tidak memiliki lagi base turret. 3 wave dimenangkan oleh EVOS Legends, Momochan. Iya dan bahkan tidak ada immortality di tangan seorang Banana, pecah immortality-nya. Ketika mencoba untuk melakukan defense kali ini, menit yang ke-28, El Clasico game yang pertama tentunya masih cukup memanas dan EVOS Legends. Mereka masih memegang keunggulan di menit segini. Dan kalau kita ngelihat dari item tentunya immortality masih dipegang oleh 4 pemain dari EVOS Legends dan bahkan belum ada yang pecah sama sekali. Dan kalau kita melihat dari seorang Skylar masih coba untuk menjaga posisinya karena terlihat Psychos dan juga Tas yang tadi mencoba untuk memprioritaskan target ke arah seorang Skylar. Namun Skylar masih bisa selamat dan tidak mudah untuk ditumbangkan. Dan ini semua kuncinya gimana caranya Banana bersama dengan Finn dan juga Clay bisa dapetin satu chance setidaknya ketika Petrify dan juga Electrified Blow Banana ini masuk.
mereka bisa memfollow up dengan cukup cepat dari tim RRQ. Oke. Dan siapa yang bakal ngejaga Skylar-nya ini penting banget. Ya, untuk mendapatkan scalannya cukup berat ya. Iya. Untungnya ada Clay, untungnya ada Fedar Estrek. Lagi-lagi, kalau tadi nggak ada Varsha mungkin kasusnya berbeda. Itu pasti Iya. udah di-end oleh EVOS Legends. Betul. Itu udah pasti menjadi game dari EVOS Legends. Tapi karena adanya Varsha, Brans gak bisa masuk dengan maksimal. Dan lihat damage deal yang diberikan Brans, Hijume. Dua pemain penting dari EVOS Legends. Dan disusul oleh Clay dan juga Banana. Ini agak cukup menarik ketika Skylar tidak memiliki damage deal yang cukup tinggi. Skylar Iya. terlalu sulit untuk menuju ke arah depan. Frontliner dari EVOS Legends terlalu kuat dan RRQ sekarang gimana caranya mereka bisa ke arah belakang tanpa ada pertukaran itu mungkin tidak adil untuk RRQ, cuma itu satu-satunya jawaban. Karena mau nggak mau harus ada satu tumbal dari RRQ untuk bisa ke arah backline dari EVOS Legends, Momochan. Iya, harus benar-benar coba mainnya agak mahal sih ya hitungannya. Karena pasti akan ada yang tumbang dari tim RRQ, namun pertanyaannya siapa yang tumbang itu jadi pertanyaan penting karena hitungannya bakal mahal. Kalau Skylar yang tumbang tentunya ini bakalan jadi gamenya untuk EVOS Legends. Tapi kalau misalnya sampai Finn atau Banana yang tumbang, kemungkinan RRQ mereka masih punya chance untuk bertahan tapi tidak akan ada garda depan yang kuat tentunya. Untuk menahan damage deal yang kita ngelihat dua pemain dari EVOS Legends ini memegang damage deal tertinggi. Ini malah menjadi terbalik. Di mana pasukan dari RRQ, mereka yang benar-benar diinjak di menit yang ke-30. Selamat datang menit yang ke-30, kita sudah memasuki menit yang ke-30 di mana menit yang cukup krusial. Inilah suara Council Gaming, informasi telah diberikan pasukan dari EVOS Legends. Mereka terdeteksi, Albert mencoba ditangkap begitu saja dan Albert immortality-nya pecah. Albert ter-takedown kah? Tapi ternyata kali ini Albert hilang. Sas mendapatkan satu mobile kill tapi shutdown. Beras ditukar oleh seorang Albert. Mencoba dibalikkan kembali keadaannya. Banana harus menerima damage yang sangat kuat dari seorang Sas. With the truncheon, nggak bisa save the day karena Banana akan ter-takedown. Dua hilang. RRQ. Kali ini mereka kehilangan dua playernya dan ini harusnya menjadi Lord yang free untuk EVOS Legends lagi. Iya, dan karena kita ngelihat dari Banana dan juga Albert masih memiliki waktu yang cukup lama untuk respawn kembali. Dan RRQ apakah mereka akan all out di Lord yang ke-5 kali ini. Karena kita ngelihat EVOS mereka akan unggul dari segi jumlah. Sementara RRQ mereka harus benar-benar ngelihat apakah pemain-pemain dari EVOS mereka coba untuk melakukan push di area lininya. Oke, tapi push yang dilakukan terhadap lini dari RRQ membuat EVOS Legends memiliki keuntungan advantage yang sangat bebas. Tidak ada sama sekali yang bisa mengganggu, sedangkan Finn akan bisa dipecahkan immortality-nya. Finn akan mencoba sedikit melakukan buy time, tapi Finn immortality-nya pecah. No one just, no minute plus lagi bawah dan Finn kali ini di take down. 3 hilang, RRQ tidak memiliki frontliner. Ini bencana untuk pasukan dari RRQ. Ini yang tadi aku bilang, ketika targeting dari EVOS Legends begitu maksimal, ini akan jadi kesulitan untuk tim RRQ sendiri. Kalau Banana atau Finn yang tumbang terlebih dahulu, mungkin RRQ masih bisa punya chance. Karena Clay tadi sempat loncat ke arah belakang, Brans-nya memang tumbang terkena shutdown. Tapi di lini depannya nggak ada retribution karena Albertnya tumbang. Dan ingat ini menit yang ke-32, jadi siapapun yang tumbang tentunya akan respawn dari waktu yang lama. Oke, tapi out of the ball, benar blast dari belakang, Sandwich Gaming! EVOS Legends berhasil memainkan game dengan luar biasa di game pertama